Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lagi apa nih, Pak? Ini kawan-kawan dari pengurus sedang mempersiapkan beberapa kegiatan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Jadi ini program dari bidang pembangunan. Jadi agar Ramadan tahun ini itu lebih maksimal, karena memang itulah niat kita ya, agar Ramadan tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Mantap, Salah mantap. satu ikhtiar kita dari pengurus adalah memberikan rasa nyaman, aman kepada jemaah dalam rangka mereka dapat memaksimalkan Ramadan 1447 Hijriah. Jadi ini buat apa, Pak? Buat apa nih, Pak? Jadi tempat apa nih? Buat batas untuk parkir ya. Jadi, supaya nanti pada saat sholat, kendaraan yang masuk ke sini untuk melaksanakan sholat daripada jemaah ya, kendaraan jemaah kita itu akan lebih tertib. Masya Allah. Sehingga yang datang belakangan itu mereka bisa dapat akses untuk keluar masuk lebih mudah. Itu tujuannya. Jadi apapun itu, ini sebenarnya ada ikhtiar kita, ikhtiar dalam rangka mewujudkan masjid yang berdaya berdampak. Itu salah satunya. Masya Allah ya. Dengan memberikan ruang nyaman, kesejukan dan kenyamanan di dalam pelaksanaan ibadah. Salah satunya parkir. Nah. Keren. Tapi memang betul ketika seperti ini nampak indah rasanya, Pak ya. Apalagi kalau nanti memang warnanya hijau semua, Pak ya. Insyaallah. Jadi kayak taman dia ya. Ya. Jadi kenapa kita cat? Pertama memang ini planningnya sudah lama, baru sekarang bisa terwujud ya. Bahkan kawan-kawan Luis dengan semangatnya luar biasa. Siang malam gitu ya, untuk mengejar supaya ini bisa selesai. Samping dalam kesempatan yang sama kita juga sedang dalam proses pembangunan perluasan masjid ya. Tujuannya tadi supaya semuanya nyaman, di dalam nyaman, di luar pun nyaman. Mantap. Seperti itu. Dan insya Allah nanti hari Minggu, hari Ahad besok, dari ibu-ibu akan melakukan aksi bersamanya dengan menanam bunga. Luar biasa ibu-ibu kita ya, dari keren. Dia lebih indah gitu. Jadi asri ya, Pak ya? Asri. Masya Allah. Ini Pak, kalau misalnya ada yang nanya-nanya nih terkait tentang biaya pengecatan parkir ini Pak, atau ada yang mau ambil bagian Pak untuk mau sedekah, kira-kira berapa Pak ini Pak? Ya, ini sumbernya dari semuanya dari jemaah ya, dari jemaah kita. Dan kawan-kawannya di sini pun kita tidak dibayar. Kerja secara sukarela, semata-mata mengharap keridhaan Allah. Masya Allah. Nah, adapun biaya pembelian cat ini sumbernya dari jemaah. Jadi bagi kita yang ingin menderma ya, atau kita untuk kepentingan agama Allah, jangan ragu. Mari kita arahkan ke masjid di mana saja kita berada. Masya Allah. Khususnya kalau di Masjid Nurul Iman ini, insya Allah impak dari Bapak Ibu sekalian, para jemaah sekalian, atau dari penonton sekalian, insya Allah akan kita maksimalkan untuk kepentingan kemaslahatan umat dan demi kepentingan untuk memakmurkan masjid. Masya Allah, keren. Target kita, moto kita berkhidmat untuk kemaslahatan umat. Jadi apapun yang kita lakukan adalah demi umat. Jadi dari umat untuk umat. Keren. Nah, ini kami mau nanya nih Pak. Biasanya kalau hari-hari biasa Pak, sholat biasa lah, 5 waktu itu sampai berapa Pak jemaah Pak? Kalau di sini nih Pak, kan melihat nih kan sampai dibuat parkir nih kan artinya biar tertata rapi, karena banyak kan. Kalau misalnya banyak nggak tertata rapi rasanya susah gitu untuk akses keluar ataupun masuknya. Jadi begini, kalau kita lihat masyarakat kita hari ini ya, khususnya masyarakat Tanjung Pinang ya,
semangat untuk memakmurkan masjid itu tinggi sekali. Oh iya, Itu luar iya. biasa. Itu betul saya lihat. Nah, khususnya kita di Masjid Nurul Iman, hari ini, khususnya dalam beberapa waktu nih lah ya, jumlah jemaah itu di luar perkiraan. Artinya apa? Wis. Tadinya sholat maghrib itu hanya 4 shaf, sekarang sudah hampir 6 shaf. Masya Allah. Nah, ini kita yakin dan percaya bahwa semakin ke sini kesadaran umat Islam terhadap agama itu semakin tinggi, semakin baik. Masya Allah, betul, Nah, betul. sayang kalau seandainya kesempatan ini kita dari pengurus masjid tidak bisa memberikan layanan terbaik kepada jemaah kita, ya. Siapa? Karena mereka, saudara-saudara kita, kaum muslimin dan muslimat ini adalah potensi, Iya Pak, betul. yang harus kita betul-betul maksimalkan. Nah, dengan harapan begitu jemaah kita datang ke masjid ini untuk melaksanakan ibadah sholat, terus mereka sholat nyaman, mereka bisa mengajak yang lainnya betul, betul Pak. Bersama-sama memakmurkan masjid itu. Jadi kuncinya adalah layanan yang kita berikan. Itulah tugas kita dari selaku takmir masjid. Nah, kalau kita di masjid ini kita ada program 6P1J itu ya. Iya, apa itu Pak? Peduli dakwah, peduli pendidikan, peduli anak dan remaja, peduli anak yatim dan duafa, peduli mu'alaf, peduli kesehatan dan jemaah berbagi. Itu terus kita terapkan sehingga masjid ini keberadaannya betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Jadi, memakmurkan masjid dan dimakmurkan oleh masjid. Masya Allah. Dengan cara apa? Dari pengurus lah yang menggerakkan itu. Insyaallah. Keren. Jadi taksiran Pak, kalau seandainya lah satu subnya ini sampai 30 orang 35 ya Pak ya? Ya. Oh berarti kalau kali 6 kurang lebih hampir 150-an ada ya Pak ya? Lebih kurang gitu. Lebih kurang ya. Jadi sekarang ini kita ada, kalau di bangunan yang lama ya itu lebih kurang 12 shaf. Maka dengan pengembangan baru ini, jadi nanti penambahannya lebih kurang 3 ataupun 4 shaf. Nah, kapasitas di dalam hari ini yang bangunan lama itu lebih kurang 450 orang. Mantap. 450 orang. Nah, setelah perluasan kita akan menambah lebih kurang 120 atau 130 orang. Masya Allah. 130 orang. Berarti 500 lebih nanti jemaah kita yang akan melaksanakan sholat di masjid ini. Nah, ditambah di teras kiri maupun di kanan sekitar 100 orang. Jadi 700 orang. Ini untuk sholat rawatib, ya, sholat rawatib. Khusus hari Jumat justru jumlahnya lebih membludak lagi. Bukan lagi 600 atau 700. Iya ya. Mungkin udah mendekati ribuan. Kenapa? Teras ini sudah tidak cukup lagi. Teras yang ada di kanan tak cukup. Bahkan jemaah kita sudah menggunakan gedung TPQ, ruangan TPQ. Kelasnya pun Pak ya? Mereka dapat melaksanakan sholat di sini. Oh, ini gedung TPQ-nya Pak ya? Ya. Jadi digunakan kalau Sabtu Jumat kadang sampai penuh di dalam Pak ya? Betul. Jadi makanya kita setiap Jumat kita rapikan shop-shopnya. Kemudian ruang TPQ juga kita persiapkan untuk mengantisipasi membludaknya jemaah. Ini satu kesyukuran yang luar biasa kita dari pengurus masjid. Apa yang kita harapkan dari keberadaan Masjid Nurul Iman ini bisa memberikan dampak kepada masyarakat kita hari ini, alhamdulillah kita rasakan. Nah, untuk itu juga melihat kondisi ini kami berusaha untuk selalu berbenah lah. Nah, caranya seperti ini ya. Kita tertibkan parkirnya supaya lebih nyaman. Betul. Di samping menambah keindahan ya, yang tadinya masih paving biasa. Nah, sekarang sudah punya bentuk ya. Sudah agak lebih bersih lah daripada sebelumnya. Keren. Nah, ini dengan siapa nih Pak? Yang abang-abang kita nih Pak? Nah, beliau ini pengurus salah satu pengurus Masya Allah ya. Ya. Namanya Bang siapa Pak yang baju hitam Pak?
Bang Rai. Saya Bang Zaini. Zaini. Oh, Bang Zaini. Bang Zaini. Ini Bang Pajar ya. Bang Pajar. Itu Pak Muayan, itu Pak Nopa. Oh, yang baju putih sana ya, Pak ya? Ya, Pak Nopa. Itu Pak. Assalamualaikum Pak Moyan. Wih, itu Bang Nopa ya. Ya. Jauh tak dengar. Jauh. Nah, jadi para penonton sekalian, kenapa ikhtiar ini kita lakukan? Karena kita ingin hari ini ghirah, semangat ya menghidupkan masjid itu lahir kembali dalam arti bahwa tauladan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semuanya memulai itu dari masjid. Masya Allah. Ya, baik perkara dunia, apalagi perkara akhirat. Keren. Politik pun dibicarakan di masjid. Jadi tidak ada istilah kita anti politik, tak ada. Tapi konteksnya adalah konteks Islam. Jadi semuanya kita bangun dengan wujud kebersamaan. Kita mulai dari pengurus, ya kita satukan visi, yaitu menjadikan Masjid Nurul Iman sebagai pusat keumatan, ya pusat keislaman yang berperan aktif dalam pembinaan menuju Masjid Paripurna. Karena Masjid Paripurna itu masjid yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Benar. Seperti itu. Betul. Masya Allah. Jadi mengingat Fathul Mekah ya Pak ya? Betul. Proses pada 8 sampai 9 Hijriah ya. Proses Fathul Mekah bahwa semua kegiatan-kegiatan bahkan kegiatan perang ya, latihan perang itu dilakukan di masjid ya Pak ya pada saat itu Rasulullah. Betul. Masya Allah. Keren. Ya, jadi alhamdulillah. Kata-kata lah Pak terakhir Pak. Untuk teman-teman kita di luar sana mungkin yang sebagai pengurus ataupun yang bukan, intinya bagaimana kita cinta dengan masjid dan kemudian bagaimana kita juga memakmurkan masjid. Ya, kalau untuk kita para jemaah, bahwa waktu yang diberikan kepada kita ada satu potensi besar untuk kita. Dengan tujuannya apa? Allah sudah katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia itu untuk mengabdi kepadaku. Maka mari kita berbondong-bondong, kita ajak, kita dakwahkan diri kita, ajak saudara-saudara kita. Mari bersama-sama kita makmurkan masjid di mana saja kita berada. Masya Allah. Karena tempat yang terbaik di muka bumi ini adalah masjid. Masya Allah. Jadi jangan pernah ragu, jangan menunda untuk satu kebaikan yang Allah jamin tempat itu, yaitu masjid. Kemudian untuk pengurus masjid, bahwa potensi kita yang terbesar itu adalah umat Islam. Ya, potensi terbesar kita adalah umat Islam. Maka mari kita lakukan inovasi untuk dapat memberikan dampak kepada masyarakat. Kaum du'afanya, anak yatim ya. Kemudian untuk jemaah yang membutuhkan kenyamanan dalam ibadah, mari kita lakukan inovasi itu. Apa yang dikehendaki oleh jemaah kita hari ini ya, mereka pingin masjid itu nyaman, sejuk, tentram ya. Kemudian masjid itu bisa memberikan dampak kepada orang-orang yang membutuhkan, anak yatim dan kaum du'afa. Mari lakukan inovasi, buat program, susun visi dan susun pula misi. Insyaallah dengan demikian, apabila hal ini sudah kita wujudkan di dalam program bersama, itu semuanya akan bisa kita wujudkan, bisa kita rasakan nantinya di tengah-tengah atau di dalam proses kepengurusan. Dan yang paling penting, yang tidak kalah pentingnya adalah lakukan kolaborasi. Ya, jadi jemaah itu adalah partner kolaborasi. Organisasi juga partner kita untuk berkolaborasi. Jadi saling bertukar pikiran, dengar masukan pendapat daripada jemaah, mari kita bahas bersama. Insyaallah ya, semuanya itu ada kebaikan. Tanggapi sesuatu itu dengan hal yang positif, karena setiap orang pasti punya potensi yang kita sendiri mungkin belum bisa memahaminya. Tapi dengan kebersamaan, insyaallah dapat kita
wujudkan apa yang menjadi harapan semua. Semoga kita diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk meningkatkan layanan kepada jemaah kita, dan untuk kepentingan agama pada umumnya. Alhamdulillah. Baik, terima kasih sahabat subscriber ataupun sahabat pengunjung yang ada di Nurul Iman TV. Inilah salah satu ya bentuk dalam memuliakan masjid, kemudian salah satu upaya bagaimana memakmurkan masjid. Intinya jangan lupa terus dukung channel ini dalam channel-channel program dakwah kebaikan ini. Tetap like, subscribe, comment, and share sebanyak mungkin agar teman-teman nantinya bisa mendapatkan terus ya konten-konten kebaikan dakwah Islami dari program-program yang ada di Masjid Jami Nurul Iman. Tentunya teman-teman, intinya jangan lupa like, subscribe, comment, and share sebanyak mungkin. Insya Allah mudah-mudahan kebaikan ini terus bisa kita istiqomahkan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.